Oke, siap-siap karena Ramadan di madrasah bakal terasa beda banget sebentar lagi. Coba deh, lupakan sejenak buku kegiatan Ramadan yang itu-itu aja. Soalnya, untuk tahun 2026, Kementerian Agama udah merilis pedoman baru yang tujuannya mengubah total bulan suci jadi sebuah pengalaman belajar yang jauh lebih dalam dan bermakna. Nah, yuk kita bongkar bareng-bareng apa artinya semua ini buat siswa, guru, dan tentunya para orang tua. Ini bukan sekedar ganti jam sekolah atau nambah-nambahin tugas ya. Tujuan utamanya itu untuk merombak filosofi pembelajaran Ramadan itu sendiri. Jadi, pedoman ini dibuat untuk memastikan setiap aktivitas, mulai dari belajar di kelas sampai nanti buka puasa bareng, semuanya jadi momen pembentukan karakter yang nyata. Dan yang penting, sifatnya adaptif, bisa disesuaikan dengan kondisi tiap madrasah di seluruh Indonesia. Dan ini dia intinya. Tema besarnya jelas banget. Ramadan itu bukan lagi soal rutinitas, tapi lebih kayak laboratorium karakter selama sebulan penuh. Setiap puasa, setiap tarawih, setiap sedekah, itu jadi praktek langsung buat nguatin iman, moles akhlak, dan juga menajamkan kepedulian sosial kita. Nah, inilah fondasi yang harus dipegang teguh oleh semua guru dan penyelenggara pendidikan. Biar gampang pahamnya, kita akan bedah semua ini jadi 5 bagian penting. Kita mulai dulu dari apa dan kenapa ada pedoman baru ini. Terus kita lanjut ke struktur 3 fase pembelajaran yang unik banget. Habis itu, kita lihat ada 4 model belajar fleksibel yang bisa dipilih madrasah, lalu kita bongkar perubahan paling besar, yaitu dari sekedar daftar centang ke refleksi. Dan yang terakhir, yang paling penting, peran orang tua sebagai mitra utama. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya, kenapa sih sistem yang udah jalan selama ini perlu diubah? Sebenarnya masalah apa yang mau diselesaikan sama Kementerian Agama lewat pedoman baru ini? Nah, yang perlu dicatat baik-baik, tujuan utamanya itu bukan nambahin kerjaan administrasi buat guru. Justru sebaliknya, pedoman ini dirancang sebagai kerangka kerja yang fleksibel, yang ngasih ruang buat tiap madrasah berinovasi. Intinya cuma satu, memastikan nilai-nilai Ramadan itu nggak cuma diajarkan, tapi benar-benar dihayati dan dipraktikkan. Jadi, bulan suci ini efektif jadi puncaknya pendidikan karakter di madrasah. Sekarang kita lihat gimana perjalanannya dirancang. Unik banget karena pedoman ini membagi seluruh bulan Ramadan jadi 3 fase yang saling nyambung. Masing-masing fase punya tujuan spesifik yang ngebawa siswa dari lingkup personal di rumah sampai akhirnya bisa berkontribusi sosial ke masyarakat. Desainnya ini holistik banget, keren. Coba perhatikan alurnya. Perjalanannya dimulai dari inti terkecil, keluarga, buat bangun fondasi yang kuat di rumah. Baru setelah itu siswa dibawa ke madrasah buat, ibaratnya di-charge secara intensif dengan penanaman karakter. Nah, puncaknya ada di fase implementasi, di mana mereka dilepas lagi ke masyarakat buat mempraktikkan semua nilai itu pas Idul Fitri. Ini benar-benar siklus pembelajaran yang lengkap. Terus, gimana bentuk nyata dari fase intensif di madrasah itu? Nah, disinilah kekuatan pedoman ini kelihatan. Fleksibilitas. Nggak ada lagi pendekatan satu untuk semua. Setiap madrasah dikasih otonomi buat milih satu dari 4 model pembelajaran yang menurut mereka paling pas dan paling efektif. Nah, pertanyaan ini jadi penting banget buat kita semua ya, mau itu pengelola madrasah ataupun orang tua. Milih model ini bukan keputusan sepele loh. Setiap madrasah wajib, dan ini harus digarisbawahi, wajib melakukan evaluasi diri yang jujur. Infrastruktur kita siap nggak? Karakter siswa kita cocoknya yang mana? Ini tanggung jawab besar yang harus dipikirkan matang-matang. Tabel ini ngejelasin 4 opsinya dengan gamblang. Ada tipe A, ini model camp yang totalitas, benar-benar imersif buat siswa yang lebih tua. Terus tipe B, model full day yang seimbang. Lalu tipe C, model reguler yang lebih singkat, cocok buat siswa yang lebih muda. Dan yang nggak kalah penting, ada tipe D, model darurat yang super fleksibel buat wilayah-wilayah yang mungkin lagi ada tantangan khusus. Semuanya dirancang spesifik. Jadi, poin terpentingnya adalah, ini bukan perintah tapi tawaran. Kuncinya ada di kolaborasi. Keputusan akhir harus diambil lewat musyawarah yang melibatkan komite sekolah dan wali murid. Nah, ini saatnya bagi orang tua untuk proaktif, bertanya dan terlibat. Pastikan madrasah memilih model yang benar-benar paling baik buat anak-anak kita. Sekarang kita masuk ke perubahan yang mungkin paling mendasar dan paling penting. Pedoman ini ngajak kita semua buat ninggalin kebiasaan lama. Buku kegiatan Ramadan yang seringkali cuma jadi daftar centang formalitas belaka. Perbandingannya di sini jelas banget kan? Kita pindah dari sekedar nyentang sudah atau belum. Sekarang, siswa itu ditantang buat refleksi. Apa ya hikmah yang aku dapat dari sholat tarawih malam ini?
Gimana perasaanku setelah berbagi tajil tadi? Apa satu hal yang mau aku perbaiki besok? Ini lompatan besar dari sekedar administrasi ibadah menuju penghayatan ibadah. Dan kutipan ini adalah jantung dari filosofi baru tadi. Dikatakan dengan sangat tegas, lebih baik baca satu juz tapi bacaannya benar dan paham artinya, daripada ngejar target 30 juz tapi keliru dan tanpa penghayatan. Prinsip ini harus dipegang teguh sama guru dalam menilai dan oleh siswa dalam beribadah. Kualitas mengalahkan kuantitas. Titik. Dengan semua penekanan pada refleksi diri dan pembelajaran yang berawal dari rumah, ini membawa kita ke pilar terakhir yang paling menentukan, peran orang tua. Di sistem yang baru ini, posisi orang tua bukan lagi cuma pendukung, tapi pemain kunci. Pendoman ini nggak main-main loh dalam mendefinisikan peran orang tua. Anda bukan lagi cuma pengawas yang tugasnya tanda tangan buku. Anda adalah mitra strategis madrasah. Peran Anda seperti yang ada di sini mencakup segalanya. Jadi teladan di rumah, nyiptain suasana Ramadan yang hangat, sampai kolaborasi aktif dengan para guru. Nah, ini dia mekanisme barunya yang keren. Peran orang tua adalah sebagai validator eksternal. Artinya, madrasah butuh kesaksian jujur dari Anda. Bukan lagi cuma tanda tangan, tapi testimoni singkat. Misalnya, hari ini anak saya inisiatif bantu siapkan buka puasa. Pengamatan kecil kayak gini jadi data penting yang nunjukin keberhasilan pendidikan. Ini wujud akuntabilitas bersama antara rumah dan sekolah. Pada akhirnya, semua pedoman, semua model, dan semua jurnal ini muaranya cuma ke satu hal. Keberhasilan program ini nggak diukur dari setebal apa laporannya. Indikator utamanya adalah tumbuhnya rasa cinta dan gembira di dalam diri siswa saat menjalankan agamanya. Itu tujuan akhirnya. Jadi, kerangka kerjanya udah ada, fleksibel, fokusnya ke refleksi, dan kemitraan yang kuat dengan orang tua. Pertanyaan besar yang tersisa sekarang bukan lagi buat Kementerian Agama, tapi buat kita semua, guru, pengelola madrasah, dan orang tua. Bagaimana kita akan mengambil kesempatan ini dan bekerja sama untuk memastikan Ramadan di madrasah benar-benar menjadi momen transformatif yang melahirkan generasi yang lebih baik? Jawabannya ada di tangan kita semua.